Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, baik, kita lanjutkan materi kita masih di tema 5, subtema 2. Sekarang kita masuk ke subtema 2, itu tentang perubahan cuaca. Alam ini merupakan tempat di mana makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan itu dapat tinggal dan menjalankan aktivitasnya. Nah, keadaan alam pun senantiasa berubah, ya. Peristiwa-peristiwa alam itu yang terjadi di bumi ini diakibatkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah tentang perubahan cuaca. Ya, salah satunya adalah perubahan cuaca. Nah, kenapa cuaca ini itu dapat berubah-ubah? Karena cuaca itu sifatnya tidak tetap ya. Cuaca itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cuaca ini dapat mempengaruhi keadaan lingkungan dan juga aktivitas manusia sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya ketika kita panas ya, kita tidak membawa jas hujan. Tetapi ketika misalkan gini, ketika datang hujan, seketika itu juga manusia mencari payung atau mencari jas hujan. Contohnya seperti kalian nih, pergi berangkat sekolah dari rumah, cuaca cerah. Sampai di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba cuaca mendung, maka turun hujan. Nah, seketika itu kalian yang tadinya jalan terus naik motor, seketika itu berhenti untuk memakai jas hujan. Nah, itu mempengaruhi aktivitas manusia. Salah satu contoh kecilnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita baca teks dari bacaan kita, yaitu tentang perubahan cuaca ya, di pembelajaran 1. Perubahan cuaca. Pagi ini cuaca sangat cerah. Sinar matahari menyilaukan pandangan Asri yang sedang berjalan kaki menuju ke sekolah. Tak hanya Asri, ada pula beberapa siswa yang berjalan menyusuri jalan setapak untuk sampai ke sekolah. Mereka bergegas untuk sampai tepat waktu demi mengikuti upacara bendera. Kita udah sangat lama sekali ya tidak menjalankan upacara bendera akibat COVID ya. Mudah-mudahan COVID ini segera selesai ya, supaya kita bisa melaksanakan upacara bendera kembali. Nah, lanjut kita kembali ke teks. Cuaca cerah pada pagi membuat upacara bendera berjalan dengan lancar dan khidmat. Setelah upacara, para siswa masuk ke kelas masing-masing untuk belajar. Asri dan teman-temannya mengikuti pembelajaran dengan tertib. Jam istirahat pun tiba. Semua siswa keluar kelas untuk bermain, namun ada yang berbeda. Asri melihat cuaca pada saat istirahat berubah. Awan berkumpul menutupi matahari yang bersinar terik tadi pagi. Keadaan cuaca pada saat istirahat dapat dikatakan berawan. Cuaca berawan adalah keadaan saat sinar matahari tertutup oleh awan. Hal ini pun dimanfaatkan semua siswa untuk bermain petak umpet atau loncat tali di lapangan. Nah, kemudian waktu menunjukkan pukul 12.00. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Ini untuk sekolah negeri ya. Kalau kita pulangnya jam berapa? Kita pulangnya jam 2:30 ya. Kalau normal, karena sekarang masih COVID, jadi kita pulang jam 2 siang. Kita lihat Asri dan teman-teman bersiap-siap untuk pulang. Saat bersiap-siap, Asri melihat awan gelap menyelimuti langit. Inilah tanda-tanda hujan akan turun. Sesampainya Asri di rumah, hujan pun turun. Udara mulai terasa dingin disertai dengan suara petir. Melihat hal ini, Asri pun bertanya kepada kakaknya, Tony. Kak, hari ini cuaca cepat sekali berubah ya. Tadi pagi cerah sekali, lalu waktu istirahat matahari tertutup awan, dan sekarang hujan pun turun. Mengapa hal itu bisa terjadi ya kak? Tanya Asri. Cuaca memang mudah sekali berubah, Sri. Hal itu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti tekanan udara, kelembapan udara, suhu angin, dan curah hujan. Jadi itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi cuaca ya, jawab Tony.
Keadaan cuaca yang berubah-ubah ini juga mempengaruhi kegiatan atau aktivitas manusia. Saat kamu beraktivitas, kamu harus bisa memahami keadaan cuaca. Lanjut Tony. Nah, aktivitas seperti apa yang dimaksud Kak? Tanya Asri. Misalnya, ketika cuaca cerah, kamu bisa membantu ibu menjemur pakaian yang basah karena matahari yang panas dapat mengeringkan pakaian yang basah. Nah, jika kamu ingin bermain di luar seperti bermain layang-layang, sepeda, atau sepak bola, kamu bisa melakukannya ketika keadaan cuaca sedang berawan. Nah, ketika cuaca sudah mulai mendung, alangkah baiknya kamu bermain di dalam rumah. Cuaca mendung sebagai pertanda sebentar lagi hujan akan turun. Saat hujan turun, bantulah ibu untuk mengangkat jemuran. Jelas Tony. Oh, seperti itu ya Kak, kata Asri sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang Asri mengerti mengapa cuaca mudah sekali berubah, yaitu karena adanya faktor dari alam itu sendiri. Perubahan cuaca ini juga memberikan dampak atau akibat bagi aktivitas manusia sehari-hari. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu pernah merasakan perubahan cuaca di tempat tinggalmu? Nah, dari teks bahan ini dapat diambil kesimpulan bahwa cuaca itu cepat atau mudah berubah-ubah. Kenapa bisa cepat berubah-ubah? Karena cuaca itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi cuaca? Nah, itu faktor yang mempengaruhi cuaca adalah tekanan udara, kelembapan udara, suhu, angin, dan curah hujan. 5 ini adalah faktor yang mempengaruhi cuaca ya, seperti yang sudah Pak Ahmad jelaskan tadi ya, ketika pagi cuaca cerah tiba-tiba di perjalanan berawan atau turun hujan. Nah, itu adalah faktor penyebab berubahnya cuaca ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Ada beberapa pertanyaan, ini sangat mudah sekali ya. Kita bisa jawab dari teks-teks yang ada tadi kita baca. Bagaimana cuaca pada saat upacara bendera? Pastilah ya, cerah cuacanya cerah. Ya. Perubahan apa yang terjadi pada saat jam istirahat? Yaitu perubahan cuacanya yaitu berawan. Cuacanya berubah berawan. Dikarenakan apa? Dikarenakan matahari tertutup awan. Nah, selanjutnya 3-nya silakan dilanjutkan ya. Oke, untuk menghemat durasi. Nah, ya, Pak Ahmad yakin kalian pasti bisa semua, ini gampang sekali ya. Oke, selanjutnya ini dia keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia bukan hanya menjadi kekayaan dan potensi bangsa, tetapi keragaman dapat menjadi tantangan tersendiri. Kenapa bisa disebut tantangan? Nah, kita lihat. Hal ini karena setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda sehingga muncul perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Misalkan contohnya, orang yang memiliki cara berpikir yang berlebihan yang mempunyai sifat kedaerahan seperti orang Sunda itu lebih baik dari orang Jawa. Orang Jawa itu lebih ulet dari orang Sunda. Nah, itu contoh yang tidak baik ya. Jadi membawa sifat kedaerahan itu tidak baik karena itu dapat memecah persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus dapat menciptakan kerukunan untuk menghindari adanya sifat kedaerahan yang berlebihan.
kebersihan. Jika tidak menjaga kerukunan, akan timbul perpecahan yang dapat merusak persahabatan satu sama lainnya. Ya, caranya untuk untuk mencegah sifat kedaerahan itu, cara yang pertama yang paling utama adalah menjaga kerukunan. Ya, seperti yang sudah Pak Ahmad bilang di awal tadi, kalau kerukunan itu adalah salah satu hal yang wajib kudu kita jaga supaya hidup kita aman, supaya hidup kita tentram, supaya hidup kita damai. Kalau kerukunan tidak kita jaga antara satu dengan yang lainnya, maka akan terjadi perpecahan yang dapat merusak persahabatan satu sama lainnya. Ya, caranya gimana? Jangan ejek-ejekan, jangan main kata-kataan. Kita harus menyayangi satu sama lainnya. Oke ya, paham ya? Cukup sekian dulu materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.